Lana
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laraufur rahim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Salat Al Mukarram Ustaz Haji Zainuddin, juga orang tua kita Ustaz Haji Muhammad Tuba, dan para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang saya hormati, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca kitab surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Allah berikan kita, anak-anak kita, keluarga kita taufik dan hidayah serta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang banyak dan berkah, dimudahkan dalam segala urusan kita, dilancarkan usaha kita, disehatkan badan kita, dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita buka di halaman 29. Hadis yang paling bawah, hadis ke-18 tentang takwa. Ya, halaman 29. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits al-thaminu asyar. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'dil nusakh hasanun sahihun. Hadis ke-18 An Abi Dzar, dari sahabat Abu Dzar, namanya adalah Jundub bin Junadah, wa Abi Abdurrahman, dan sahabat Abi Abdurrahman namanya adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. An Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ittaqillaha, takutlah kamu kepada Allah, haitsuma kunta, di mana saja Anda berada, wa atbi'is sayyi'ata, dan iringilah perbuatan jahat, dan iringilah perbuatan jelek, al
hasanin dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala, dan katanya hadisun hasan, hadis ini dalam derajat hadis hasan. Wa fi ba'dil nusakhi, dan dalam sebagian kitab hadis yang lain dijelaskan hasanun sahihun, hadis ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Wallahu a'lam bishawab. Hadis ke-18 menjelaskan tentang takwa. Sebelum kita masuk ke matan hadis, ke isi hadisnya, ya kita perlu tahu dulu biografi dari perawinya. Jadi ada dua orang yang melewatkan hadis ini dari Nabi. Yang pertama Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Yang kedua Mu'adz bin Jabal, ya. Sebagaimana yang sering dulu saya sampaikan, Abu Dzar itu adalah kunyah. Ya, jadi kalau ada sahabat yang di depannya ada nama Abu, itu namanya kunyah, ya, namanya kunyah. Abu Dzar Al-Ghifari, nama aslinya Jundub bin Junadah. Abu Hurairah itu juga kunyah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Abu Bakar itu juga kunyah, nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Muhammad, ya. Nah, begitu juga Mu'adz bin Jabal, itu nama asli. Adapun nama kunyahnya adalah Abu Abdurrahman, ya. Abu Abdurrahman itu nama kunyahnya, ya. Nah, dua orang sahabat ini mempunyai kedudukan di sisi Nabi yang berbeda, ya. Tapi dua-dua ini dua sahabat terkemuka. Kalau Abu Dzar Al-Ghifari ini dalam satu riwayat dikatakan innahu min azhadin nas, salah satu di antara sahabat termasuk yang paling zuhud. Yang paling zuhud, apa itu zuhud? Artinya, ya, meninggalkan kenikmatan dunia, lebih mementingkan kehidupan akhirat. Ini zuhud. Nah, sementara Mu'adz bin Jabal ini, kata Nabi SAW, adalah orang yang a'lamu min ummati bil halali wal haram, ya. Di antara sahabat Nabi, orang yang paling alim, yang paling mengetahui tentang hukum halal dan haram, ya. Ini dua orang sahabat mempunyai kedudukan tersendiri di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau Abu Dzar Al-Ghifari ini nama satu kampung, ya, di mana kampung itu terkenal banyak perampoknya, banyak begalnya, ya. Nah, ini Abu Dzar Al-Ghifari ini, dia masuk Islam ini penuh dengan perjuangan yang luar biasa, ya, perjuangannya luar biasa. Walaupun dia mantan seorang perampok, mantan seorang begal, tapi dia masih mau beribadah, menyembah Tuhannya. Walaupun dulu Tuhannya bukan Tuhan Allah, Tuhannya masih sesembahan yang dia bikin sendiri, ya, patung yang dia sembah. Nah, suatu saat ketika dia sedang asik nyembah itu patungnya, dia persiapkan semua sesajennya, buah-buahan, makanan dia bawa. Nah, kemudian dia letakkan di depan patung yang akan dia sembah. Sambil dia pejamkan mata, dia berdoa. Tiba-tiba ada anjing yang memakan buah-buahan, makanan yang dia persembahkan buat berhalanya. Dimakan habis, dilihatin aja, ya. Setelah dia lihatin, kemudian itu anjing angkat kakinya. Ngapain angkat kakinya? Jadi itu Tuhan ini kecingin, Tuhan ini kecingin. Nah, dari situ dia berpikir, ini Tuhan udah mau kasih makan, udah dimakan oleh yang makan anjing, tapi itu aja udah marah, ya. Begitu dikencingin lagi dua
mengaku dirinya nabi. Lalu dia utus sahabatnya untuk mencari tahu kebenaran tentang nabi tersebut. Setelah dia utus, ya, tapi orang ini tak ketemu sama nabi, cuma bertemu dengan sahabat-sahabat nabi saja. Ya, ketika dia bertemu dengan beberapa orang, ya, baik itu sahabat nabi ataupun bukan sahabat nabi, dia bertanya, apakah benar di Mekah ini ada orang yang mengaku nabi? Ada yang bilang, iya benar. Bagaimana orang tersebut? Ya, orang yang tak tahu nabi, orang yang benci sama nabi, dia bilang apa? Dia ngaku balik, dia berdusta, dia orang gila. Nah, tadi begitu ketemu dengan sahabat nabi, nah sahabat bilang apa? Dia ngaku rasul. Sesungguhnya dia orang yang benar, orang yang jujur, dan dia benar-benar seorang rasul. Nah, ada kebimbangan di hatinya. Ini yang benar yang mana nih? Yang benar yang mana nih? Yang ngaku nabi benar-benar dia rasul, apa dia benar-benar tukang bohong? Tapi di dalam hatinya dia meyakini bahwa yang mengaku nabi itu adalah benar-benar nabi. Makanya begitu dia pulang, dia sampaikan kepada sahabat, ya Abu Dzar Al-Ghifari, Tuan, ya, aku belum pernah ketemu dengan orang yang mengaku nabi, tapi aku bertemu dengan beberapa orang yang mengakui kenabiannya dan juga tidak mengakui kenabiannya. Lalu kau bagaimana? Dan aku dia benar-benar seorang nabi. Kalau benar-benar dia seorang nabi, aku akan pergi ke Mekah. Nah, lalu Abu Dzar Al-Ghifari ini pergi ke Mekah mencari tahu keadaan nabi. Nah, ketemu di jalan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, pas ketemu dengan sahabat Ali, maka langsung dibawa oleh Ali ke tempat Rasulullah SAW. Nah, setelah itu barulah ya langsung Abu Dzar Al-Ghifari ini mengucapkan salam. Nah, kalau dalam kitab saya dikatakan bahwa Abu Dzar itu bahwa awal man hayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tahiyyatil Islam. Dia orang yang pertama mengucapkan salam tahiyyatul Islam, salam penghormatan Islam dengan cara Islam. Ya, kalau kita kan cara Islamnya mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ternyata Abu Dzar ini juga mengucapkan seperti itu. Ya, maka dikatakan bahwa awal man hayya Rasulullah, dialah orang yang pertama kali mengucapkan kepada Nabi ucapan salam. Ya, ucapan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah kaget itu langsung. Nah, tak lama kemudian langsung Abu Dzar Al-Ghifari masuk ke dalam agama Islam. Nah, setelah dia masuk ke dalam agama Islam, dia nekat, dia memberanikan dirinya di tengah-tengah orang Arab, ya, di antara Ka'bah. Dia menyatakan keimanannya. Mulai sekarang saya sudah masuk ke dalam agama Islam dan saya mengakui kenabian Muhammad tersebut. Orang-orang Arab yang waktu itu masih benci dengan Nabi, ya, ada pengakuan seperti itu. Akhirnya ini Abu Dzar Al-Ghifari dipukul, bapak belur, ya, bapak belur. Kemudian saat itu ada Abu Abbas, ya, ada Abu Abbas yang melerai, memberitahu jangan dipukuli, kasihan dia. Ente belum tahu siapa dia. Nah, dia ini dari suku Ghifar. Ente ini kalau berdagang pasti melewati kampung Ghifar. Kalau ente tahu orang-orang kampung Ghifar ini begal, perampok, akhirnya jadi udah juga begitu dikasih tahu, akhirnya mereka berhenti mengulit Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, tapi kalau dilerai oleh Abu Abbas itu meninggal kali ini, mati dia, karena dia dipukulin bawa belur. Tapi kalau orang-orang juga takut juga, kalau besok lewat kalau tahu habis dia badan aduan. Tapi dia nekat besok mengatakan seperti itu lagi, cuma Nabi melarang. Dan cukup belum waktunya kau sampaikan seperti itu, mendingan kau pulang ke kampungmu, sebarkan agama Islam. Nah, mulai itu dia diberi agama Islam, masuk 1-2 orang terus-terusnya, akhirnya
makin banyak mereka orang-orang Ghifari yang masuk ke dalam agama Islam. Ya, ini sedikit biografi tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi dia mantan perampok, mantan begal. Ya, nah sementara Mu'adz bin Jabal yang kunyahnya namanya Abi Abdurrahman. Ya, ini juga Mu'adz bin Jabal ini termasuk salah seorang nabi yang dikatakan a'lamu min ummati bil halal wal haram. Di antara sahabatku, umatku yang paling mengerti tentang hukum halal dan haram. Ya, dan dia masuk Islam di usia yang masih muda, kurang lebih 18 tahun dia masuk Islam, tapi banyak menggali ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dikatakan a'lamu ummati bil halal wal haram, termasuk umatku yang paling mengerti tentang hukum halal dan haram. Dan Nabi pernah mengajarkan kepadanya satu doa, ya, wahai Mu'adz, ya, di sini dikatakan falakal antaku, kata Mu'adz, kata Nabi, faqala ya Mu'adz inni la uhibbuka, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku ini sangat suka dengan engkau. Ya, faqala wa ana uhibbuka wallahi ya Rasulullah. Kata Mu'adz, demi Allah aku juga mencintai engkau, ya, dan mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi bilang, falakal antaku fi kulli salatin, jangan kau tinggalkan membaca doa ini setelah selesai sholat. Nah, ini doa sudah bisa kita baca, ya. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang Nabi ajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Allahumma, ya Allah ya Tuhan, a'inni ala dzikrika, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu berzikir menyebut namamu, wa syukrika, dan selalu bersyukuri nikmat kepadamu, wa husna ibadatika, dan memperbaiki ibadahku. Ya, jadi ini termasuk doa yang bagus. Banyak ulama yang memperbolehkan kita baca di saat sujud terakhir. Ya, di saat sujud terakhir boleh baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, atau di saat tahiyat terakhir, saat duduk tabarruk fil alamin innaka hamidum majid, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ini doa yang bagus. Kita sudah hafal itu, ya. Baik, itu sedikit tentang biografi dari dua orang sahabat Nabi Muhammad. Adapun isi hadisnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di sini dikatakan ini Nabi langsung menyampaikan kepada dua sahabat atau satu sahabat, tapi sahabat yang lain mendengar. Ya, apakah Nabi langsung menyampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari dan Mu'adz bin Jabal langsung atau tidak? Atau mungkin begini, Nabi menyampaikan kepada sahabat Abu Dzar, lalu Mu'adz bin Jabal dengar, bisa begitu? Atau sebaliknya, Nabi menyampaikan hadis ini kepada Mu'adz bin Jabal, lalu Abu Dzar Al-Ghifari mendengar. Itu ada dua kemungkinan, ya. Tapi kemungkinan juga bahwa Nabi menyampaikan hadis itu kepada mereka berdua, gitu, ya. Nah, isi hadisnya, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada. Nah, perintahnya ini adalah bertakwa. Ittaqillah, ya. Nah, kalau di dalam Al-Quran banyak tuh ayat-ayat yang menjelaskan perintah tentang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu apa artinya takwa? Ya, yang kita tahu bahwa arti takwa itu adalah imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, ya, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah
di antara sahabat-sahabat Nabi juga mempunyai definisi tersendiri tentang takwa. Kalau tadi yang saya sampaikan imtisalul awamir wal tinabun nawahi itu secara global. Artinya dari semua sahabat ulama sepakat bahwa yang namanya takwa itu melaksanakan perintah-perintah Allah dengan baik dan menjauhi larangan Allah sejauh-jauhnya, itu takwa. Ya, tapi di antara sahabat Nabi seperti Ali bin Abi Thalib mempunyai definisi takwa tersendiri. Yang apa itu? Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah pertama al-khawfu minal jalil. Ya, takut kepada Allah yang Maha Agung, takut. Ya, punya sifat takut kepada Allah yang Maha Agung. Di mana? Di mana aja? Fisir wal alam. Baik dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan ramai. Yang pertama. Yang kedua, kata sahabat Ali, di samping takut kepada Allah yang Maha Agung, al-Jalil, wal amalu bil tanzil, dan mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah. Apa itu? Al-Quran. Mengamalkan isi Al-Quran dengan baik. Kemudian al-qanaatu bil qalil, merasa puas dengan nikmat yang Allah berikan walaupun sedikit. Ya, al-qanaatu bil qalil, puas dengan yang sedikit. Ya, walaupun sedikit tapi merasa puas. Ya, kalau orang begitu berarti sedikit dari puas, apalagi banyak. Gitu. Nah, kemudian yang keempat, wal isti'dadu yaumal rahim. Ya, yang dikatakan takwa itu mempersiapkan diri akan hari kepergian kita. Hari kepergian kita itu artinya saat kita meninggal dunia, kapan kita mati, tentu kita punya persiapan. Itu menurut sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi yang pertama, arti takwa itu kata sahabat Ali apa? Al-khawfu minal jalil, punya rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Al-Jalil beda dengan Al-Zalil. Kalau pakai zalil itu artinya hina. Tapi kalau pakai jim Al-Jalil itu artinya agung, tinggi. Jalla jalaluh, jalil, zalil itu artinya hina. Ya, seperti dulu saya dapat guru dari guru saya yang telah mengaji itu, kalau kita mau sholat subuh kan ada tidur sebentar ya. Tidur, nah punggung lambung kanan kita nempel ke tangan sambil kita baca ilahi inni abduka al-ghaniyy wa inni abduka al-faqir wa inni abduka al-mudnik wa inni abduka al-dhalil. Ilahi, Tuhanku, inni abduka al-ghaniyy, aku ini adalah hamba-Mu yang lemah. Wa inni abduka al-faqir, aku ini hamba-Mu yang fakir. Wa inni abduka al-dhalil, aku adalah hamba-Mu yang hina. Wa inni abduka al-mudnik, dan aku adalah hamba-Mu yang banyak dosanya. Sambil berbaring itu lambung kanan kita ada berkiblat, ini yang dibaca ini abduka al-ghaniyy wa inni abduka al-faqir wa inni abduka al-dhalil wa inni abduka al-mudnik, atau ini abduka al-mudnik wa inni abduka al-dhalil. Ya, itu Masya Allah, nikmat kalau kita baca sambil kita hayati ilahi Tuhan, ini abduka al-ghaniyy, aku ini hamba-Mu yang lemah, kok ini kuat gitu. Minta kekuatan. Wa inna abdukal fakir, aku ini hamba-Mu yang fakir, miskin, kayakin loh. Minta gitu ya. Wa inna abdukal mudnik, aku ini hamba-Mu yang punya dosa, ampunnya ya Allah. Wa inna abdukal dhalil, dan aku ini hamba-Mu yang hina, muliakan ya Allah. Nah itu ya, jadi kesitu arahnya ya. Wal qanaah bil qalil, dan juga di samping mengamalkan apa yang Allah turunkan, kemudian juga puas dengan sedikit, dan juga mempunyai persiapan akan hari kepergian kita nanti. Kita siap ya. Nah, kalau Ali bin Abi Thalib itu kalau Ibnu Mas'ud tadi Ali bin Abi Thalib ya, Ibnu Mas'ud ini mempunyai definisi takwa yang sendiri. Apa itu? An yuqa'a fala
yusah. Ya, orang yang bertakwa itu selalu mentaati perintah Allah. Fala yusah, dia gak bakal ikat. Wa yudhkara fala yusah, dia selalu ingat kepada Allah. Fala yusah, dan gak dilupai kepada Allah. Wa an yushkara fala yukfar, dan dia selalu bersyukur, tidak pernah kufur. Nah, itu definisi dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau sahabat Abu Hurairah punya definisi tersendiri. Ketika sahabat Ibnu Umar bertanya, Abu Hurairah, kira-kira arti takwa menurut engkau bagaimana? Lalu Abu Hurairah bilang, bertanya kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar, pernahkah engkau berjalan di tempat yang berduri? Pernah. Kira-kira ketika engkau berjalan di tempat yang berduri bagaimana? Ya hati-hati lah. Jalannya hati-hati. Itulah takwa. Yang namanya takwa juga banyak kehati-hatian. Ya, kehati-hatian. Kalau saya makan makanan ini gimana ya? Ini halal haram. Kehati-hatian. Kalau saya mengerjakan ini kira-kira halal atau haram? Ada kehati-hatian. Nah, orang yang mempunyai sifat kehati-hatian itulah orang yang bertakwa. Jadi definisi dari sahabat-sahabat itu tentang takwa berbeda-beda. Ya, walaupun secara global tadi, bahwa takwa itu adalah imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dengan baik dan menjauhi larangan Allah sejauh-jauhnya. Nah, Nabi SAW memerintahkan di sini, ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada. Kemudian wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringi perbuatan jelek itu dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, maka perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Jadi maksudnya nih, kalau kita habis melakukan perbuatan dosa, jangan lupa kita minta ampun sama Allah. Ya, jangan lupa kita istighfar. Nah, artinya segera, jangan tunggu. Ini cuma dosa kecil doang. Ya jangan, nanti kalau udah kelamaan dosa kecil makin hari kita kerjain jadi besar. Ya, maka ini yang dimaksud dengan wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, iringi dosa kecil itu dengan istighfar, iringi dosa-dosa itu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamhuha, maka niscaya Allah akan mengampuni kesalahanmu, dosa-dosamu tersebut. Jadi segera, ya, maka salah satu di antara ciri orang yang bertakwa kepada Allah, sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Orang yang bertakwa kepada Allah itu segera minta ampun kepada Allah kalau dia melakukan perbuatan dosa. Ya, jadi samping segera, iringi habis berbuat dosa, ya itu jangan dibiasain tergampang minta ampun aja. Betul, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau misalnya kita sedang melakukan perbuatan dosa, tiba-tiba ya Allah cabut nyawa kita, belum sempat kita bertobat, itu yang dikhawatirkan. Ya, yang dikhawatirkan begitu. Ya, tapi tetap segera begitu berbuat dosa, langsung segera. Misalnya yang ringan-ringan, contoh yang ringan-ringan, ya, kita di jalan atau lagi duduk asik, tiba-tiba melihat orang yang pakaiannya tak wajar, ya, pakaiannya yang kalau kita lihat ini dosa kita, ya. Nah, gimana kita lihat? Ya, dilihat, astagfirullahaladzim, segera. Nah, jangan astagfirullah tapi matanya kotor, orang udah lewat masih dikotorin, istighfar jalan terus. Nah, ini namanya gak takwa. Yang takwa itu begitu dia menyadari bahwa itu adalah dosa, dia segera istighfar. Nah, itu termasuk yang ringan. Ya, dari belajar dari yang ringan kita hapus, segera menghapuskannya, apalagi yang berat. Kalau yang berat dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak
tapi isinya padat. Kenapa? Karena ada hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan kepada Allah dengan bertakwa, hubungan kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ya, kita disuruh bergaul kepada manusia, siapa saja manusianya, mau yang muslim ke, mau yang non muslim ke, mau yang kaya, mau yang miskin, ya, mau anak kecil ataupun orang dewasa, tetap perlakukan mereka dengan baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Seperti Nabi memperlakukan sahabat-sahabatnya dengan baik, memperlakukan anak-anak kecil dengan baik, memperlakukan orang kaya dengan baik, memperlakukan orang miskin juga dengan baik. Makanya wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi, hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasan, dan ada yang berkata bahwa hadis ini hasan, wa fi ba'dil musahih, dan dalam kitab yang lain dikatakan hasanun sahih. Hadis ini adalah dari hasan dan sahih. Ya. Sampai sini ada yang bertanya? Silakan. Ya. Kalau begitu kita hanya memiliki yang kita perlukan saja. Bahkan ada hadis juga apabila kita memiliki harta yang lebih dari 3 hari, mana saja seperti itu ya, itu sudah lebih dari cukup. Nah, kalau seperti sekarang kita tuh selain yang sudah kita butuhkan, kita ada misalkan ada uang di rekening, gitu kan, yang kita butuhkannya nggak tahu apakah itu melanggar kepada hadis tersebut. Yang kedua, termasuk yang menghindarkan yang tidak diperlukan seperti kita koleksi, baik itu contohnya kalau gampang koleksi batu cincin. Nah, batu cincin banyak ini kan paling cuma 1-2 gitu saja. Nah, apakah misalkan kita punya batu cincin banyak itu sudah termasuk mubazir gitu saja. Itu maksudnya apa Ustaz perlakuan? Jadi di situ ada tawadu. Tawadu beda dengan zuhud ya. Kalau tawadu itu artinya iya zuhud ya. Tawadu itu artinya merendah. Ya, dengan orang tua kita bersifat tawadu, merendah. Dengan anak muda juga, walaupun kita lebih pintar, lebih tua, kadang-kadang kita tawadu, kita merendah. Beda dengan zuhud. Nah, kalau zuhud ini ya artinya itu, kalau secara bahasa itu artinya tak perlu yang meninggalkan kenikmatan dunia. Tapi sebagai ulama mengatakan tidak bisa kalau kita meninggalkan dunia ini. Kenapa? Karena kita hidup di dunia. Dan orang zuhud itu bukan berarti dia meninggalkan kenikmatan dunia, tapi lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Ya, ketika dia bekerja, walaupun jadi PNS, tapi dia lebih mementingkan kehidupan akhirat. Ya, nah, walaupun saat kerja begitu masuk waktunya sholat, dia sholat. Ya, di samping lebih mementingkan kehidupan akhirat, juga mementingkan kehidupan masyarakat dibanding kehidupan pribadinya. Gitu. Nah, itu yang termasuk zuhud. Ya, kalau zuhud di zaman sekarang ini, zuhud modern, nggak bisa kita meninggalkan dunia. Lalu itu masih banyak sahabat-sahabat yang meninggalkan dunia itu, dia pergi ke satu tempat, kemudian dia ibadah, zikir. Sekarang mana pergi? Buat mereka yang ada gedung, ya, hotel. Jadi lagi mau zuhud, katanya perempuan, udah nggak jadi zuhud, malah zuhudnya tinggalin keluarganya, tinggalin keluarga beres. Jadi zuhud sekarang ini yang dibilang modern itu memang lebih tepatnya akan meninggalkan kenikmatan dunia, tapi nggak seluruhnya ditinggalin. Ya, nggak seluruhnya ditinggalin. Kenapa? Karena justru kita beribadah di dunia itu merasakan kenikmatan, tapi lebih mementingkan kehidupan akhirat ketimbang kehidupan dunia. Lebih mementingkan kehidupan orang banyak dibanding kehidupan pribadi. Makanya ada sahabat yang pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah. Ya Rasulullah, tunjukkan aku satu perbuatan, jika aku mengerjakannya Allah
mencintai aku dan manusia juga cinta kepadaku. Ya, apa kata Nabi? Izhad fid dunya yuhibbuka Allah wa zahad fima indan nas yuhibbuka nas. Zuhudlah kau di dunia ini. Artinya jangan terlalu ya mencari keinginan syahwat dunia. Karena kalau kita terlalu berlebihan mencari syahwat dunia, keinginan dunia, ya kita bisa terjerumus. Artinya mementingkan kehidupan akhirat. Ya, maka kau akan dicintai oleh Allah. Kalau kau ingin dicintai oleh manusia, zuhudlah di antara manusia. Itu tadi artinya dengan lebih mementingkan kehidupan orang banyak ketimbang kepentingan diri sendiri pribadi. Itu yang dimaksud dengan zuhud. Ya, nah, jadi bukan berarti kita tinggal di dunia. Maaf kalau ada maaf itu saya tanya mau belajar zuhud. Ente salah belajar zuhud ente. Ya, ente tinggal di dunia ente. Nampaknya ente cukupin tak? Kalau ente punya pengalaman banyak, duit ente ngalir terus, gini ente tinggal 3 hari, seminggu, 2 minggu, masih mending. Ini kagak ada yang 3 hari, cuma tinggal apa? Mana selain kepada Allah, daya saya kepada Allah. Lagi pula kalau berdakwah orang yang dakwah itu orang yang punya ilmu banyak. Ya maaf ya, orang yang punya ilmu banyak, baru berdakwah ini orang yang disebar-sebar orang yang tidak ngerti apa-apa, yang cuma bisa ke masjid ke Pak bisa, aku udah biasa ke masjid itu malah kalau saya ada di gue, kalau dibalikin itu kan maaf ya, tapi bagus, merupakan satu cara dakwah yang dilakukan memang orang-orang India seperti itu, ya caranya seperti itu. Nah kemudian bahwa kita tidak boleh terlalu berlebihan, ya kembali soal berlebihan ini kembali kepada niatnya. Apakah dia berlebihan untuk pamer, untuk riya, atau sebaliknya hanya sekedar suka? Karena banyak maaf ya kolektor bahan barang antik, ya banyak. Apakah dia berlebihan? Tidak. Di samping itu dia bersyukuri kepada Allah begitu indah koleksi yang dia miliki dari lukisan ini, barang ini, atau termasuk dari batu cincin ya. Karena saya termasuk hobi juga, termasuk hobi batu cincin. Nah di saat ini saya bersyukuri kepada Allah, ya. Nah, bersyukuri kepada Allah. Jujur aja, kalau lagi nggak ada kegiatan, habis baca buku capek, saya ambil batu cincin, saya gosok. Nah, saya jujur itu, saya gosok. Sampai-sampai saya mau beli batu-batu, sampai di saya bilang ini, ayo batu dulu. Mendingan mana saya main batu, apa saya main perempuan? Kalau dia bilang itu, ya udah, dia nggak berani ngomong. Kalau dia bilang batu saya banyak, batu saya banyak, saya kumpulin, ya. Ya kadang-kadang kalau saya mau beli, saya jual juga, gitu. Saya jual juga, jadi saya nggak berani ngomong. Kenapa? Mendingan mana? Ayo main batu apa main perempuan? Udah dia nggak jawab. Ditinggal aja boleh. Besok saya beli batu lagi, 5 batu. Jangan diomelin. Kenapa? Mendingan mana? Main perempuan atau main batu? Ya. Jadi hobi beda, ya hobi beda. Yang penting itu. Ya kalau ada yang beli dijual. Kalau gitu puasa lebaran kurang duit ya jual. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Yang penting kita tidak menjadikan bahan kolektor itu sebagai bahan penyumbang untuk diri sendiri, hanya sekedar penikmat aja sebagai hobi. Dan ini juga ketika kita melihat sesuatu yang kita subhanallah, kok bisa begini cerita Allah. Tapi ini juga kan proses. Siapa yang proses? Manusia. Kalau cuma kasih modal itu begitu diproses, ternyata jadinya kayak begini. Nah itu menjadi bahan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja sih, bukan bela diri, bukan. Iya. Ada lagi saya. Ya. Apa? Belum boleh diputus
dalam fase 350 kilo untuk 14 kilo harga 27 ya. Karena waktu masih lama, begitu waktu di hari Hani dari 14 kilo menjadi 40 kilo. Ini harga udah pakai. Nah yang 50 kilo ini itu gimana statusnya? Kelebihannya ada angkatnya ya apa? Angkatnya biasanya gini, udah untuk masalah apa kau tadi? Oh gitu. Bisa. Iya. Mau tulisan yang penting ada angkat. Ucap. Ya ada ucapan. Akan lebih baik lagi jika ada tulisan. Misalnya ini, saya di kambing 25 juta dengan berat 300 misalnya ini 300 kilo. Tapi kalau perawatan masih 2 bulan, dia nambah bisa nambah 2 kilo, 3 kilo. Nah, dari harga tadi itu kita tanya dulu, ini kira-kira nanti kalau 2 bulan lagi, ya nambah nggak nih? Nambah pasti Pak. Saya nambah biaya kan? Nah, tanyain dulu. Kalau dia bilang berapa? Udah amat, pokoknya harga berarti apa 25 juta. Nanti mau nambah 10 kilo, kayak nggak nambah lagi. Udah selesai. Kalau udah ada jam, ya kecuali nggak ada jam, nggak ada pernyataan di awal, ya tiba-tiba begitu ini Pak, ini nambah nih Pak. Nah, kecuali kita yang boleh, RT dari awal nggak bilang sama aneh, kalau aneh harus nambah lagi jika nambah, ya udah Pak aman beres. Nah, artinya sama-sama redor, penjual dapat aneh inflasi, ya. Nah, pembeli juga redor. Jadi kembali kepada keikhlasan keredoan keduanya. Maka di awal itu angkatnya harus jelas. Ada tambahan lagi kan nih, kalau nambah 2 kilo, 3 kilo, enggak aman. Nah, berarti dia terucap, ya. Soal misalnya juga ini harga 25 belum perawatan Pak. Nah, boleh kalau dia belum perawatan. Oke, sekarang ada tambah perawatan biar nanti aneh nggak mau di belakang dituntut ada perawatan. Sekarang berapa perawatannya? Perawatannya cukup 100.000 kasih. Jadi 25 juta 100.000. Udah besok tidak ketika bawa pulang. Makanya angkat itu harus jelas. Kan angkat jual beli itu kan sama di antaranya apa? Bendanya ada dan jelas perjanjiannya. Bagaimana? Nih ditimbang ya. Ada misalnya, macam-macam sih orang beli jual beli sapi ada yang programnya, saya nggak tahu nih timbangannya. Pokoknya bulan badan ada yang ditimbang 1.025.000, ya kan? Ada yang juga macam-macam kan. Cara orang jual beli, ya boleh saja, ya. Tapi itu kembali ada angka yang jelas, ya. Jadi kita nggak nanti udah selesai, kemarin nanti nggak bilang mau perawatan, ini nggak mau jadi cari jual beli, nah kan jadi. Makanya di awal harus ada angkat yang jelas, ya. Ada angkat yang jelas, iya kesepakatan, ya. Yang penting itu penting, ya. Saya terus terang saya belum pernah beli sapi di kambing yang cuma ada ukuran doang, karena pernah berapa kali itu ini ukuran sekian besar, pokoknya dijamin. Begitu sampai kita lihat, ini sapi kayaknya nggak sesuai dengan apa janjinya 300 kilogram. Kan jadi saya lihat barang, kalau mau nggak pakai timbangan, ya udah boleh timbang, tapi timbangan juga bisa dimain, ya kan? Ya udah pokoknya saya mau beli sapi itu lihat barang, bagus nih juga pakai pilihnya ya persekian kilo jadi, ya gitu. Jadi jangan terfokus dengan uang sekian, harganya sekian, ini murah nih. Saya begitu sampai ke rumah kita lihat barang sama sendiri, kita lihat barang. Ya saya udah dari jamaah, kecil besar, ya menyesal kalau lihat barang. Makanya syarat di antara jual beli itu ada ain itu ada
Bang Umar bilang saya barang gitu. Nah, ada saksi kan itu sendiri yang ngomong gitu, ya ada saksinya. Kalau diikuitasi dibilang tidak